Baiklah, jemaat Tuhan, dimanapun jua berada, mari kita berdoa, kita bersyukur, dan kita menyerahkan ibadah secara online. Kiranya Tuhan memimpin ibadah ini dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih hidup hari ini, dan kami juga bersyukur karena kesempatan yang Tuhan izinkan sehingga kami dapat beribadah secara online. Kiranya Tuhan memimpin ibadah ini dari awal, tengah, dan selesai. Kami juga mohon supaya Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk memuji, menyembah Tuhan, dan belajar firman Tuhan. Urapilah setiap anak-anak Tuhan yang melayani kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Gereja Tuhan yang kudus dan am, persekutuan orang-orang percaya, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal di dalam surga. Amin.
Shalom dan selamat bertemu kembali kepada seluruh jemaat dan keluarga yang dapat mengikuti ibadah secara atas talian pada hari ini. Dan kami mengucapkan selamat bergabung, selamat memuji Tuhan. Dan hari ini kita bersuka cita karena kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan bersama keluarga kita, berdoa, menaikkan pujian, bahkan penyembahan kita bersama. Karena itu, marilah kita pusatkan hati kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan bersama. Dan selain itu juga kami ingin mengucapkan selamat beribadah untuk seluruh keluarga yang pada saat ini tidak dapat datang ke gereja. Dan ada di kalangan kita, bahkan banyak di kalangan keluarga-keluarga yang tidak dapat keluar karena menjalani kuarantin wajib. Dan ada juga yang tidak dapat bekerja. Nah, karena itu kita mendoakan perkara ini supaya pada masa-masa akan datang ini kita dapat mengalami pemulihan dalam hal kesehatan, terutamanya untuk Pulau Labuan ini, supaya kita benar-benar mengalami kelepasan daripada tekanan pandemi COVID-19 ini, di mana kita dapat berkumpul kembali untuk memuji dan memuliakan nama Bapa kita di surga. Karena itu, marilah kita bersama-sama, keluarga kita, anak-anak kita, memuji Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini dengan penuh rasa syukur dan takjub kepada Tuhan. Haleluya, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya, dan hari ini kita bersama-sama memuji Tuhan, dan saya hari ini ditemani oleh seorang lagi pembantu pujian yang sangat memberikan semangat dan dorongan bersama-sama untuk memuji Tuhan. Karena itu, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Allah itu baik bagi kita semua. Haleluya. Dimanapun kita berada, mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita agungkan namanya. Katakan Allah itu baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sama-sama katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Haleluya. Allah itu adalah Allah yang setia, Allah yang menyatakan kebaikannya bagi semua orang yang berharap dan berlindung hanya kepada-Nya. Dia mau menyatakan kebaikannya kepada kita semua dalam apapun keadaan. Tuhan itu tetap baik, dan mari kita bersyukur kepada Tuhan, memuji Dia melalui pujian, melalui mazmur kita bersama. Kasih setianya tak pernah berubah,
berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita yang baik bagi kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan pada hari ini, mari kita terus menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita katakan bahwa persembahan yang terbaik adalah tubuh kita. Mari kita serahkan hati kita pada Tuhan untuk menyembah Dia, untuk mendengar sabda firman Tuhan.
Jemaat sepeninggalan yang kasihi, pada hari ini saya bersama segenap jemaat kita melaksanakan ibadah umum dan beribadah kudus yang tadi dilakukan di dalam gereja yang seperti kebiasaannya, namun dilakukan di rumah sebagaimana mematuhi keadaan semasa. Ini adalah pengalaman seumur kita, di mana untuk pertama kalinya kita menjalani ibadah dan beribadah kudus secara online. Saya mau bawa jemaat semua kita buka pada firman Tuhan, pada Alkitab. Saya percaya kita semua ada Alkitab masing-masing pada hari ini. Kita buka pada 1 Korintus pasal ke-11 ayat yang ke-23 hingga ke-30. Saya akan baca dan kalian baca di rumah masing-masing. Ayat yang ke-23 berbunyi begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan setelah itu ia mengucap syukur di atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu adalah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mewakili tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus dulu kita memberkati Dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematian Yesus Kristus. Roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuhnya yang telah dipecahkan oleh karena kita. Minuman ini melambangkan darahnya dan tumpah untuk pengampunan dosa kita. Ayo mari kita semua pada hari ini sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan juga dibaptis sebagai kesaksian tentang iman kita kepada Kristus di hadapan umum. Dipersilakan berbahagian dalam perjamuan ini. Tetapi terlebih dulu, mari kita masing-masing bersiapkan diri kita, memeriksa hati kita, dan mengakui dosa kita kepada Allah, supaya jangan menghadapi meja Tuhan dan perjamuan kudus ini tanpa sedia. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengaku bahwa kami adalah umat yang berdosa dan seringkali melakukan perkara-perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Namun kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati dan kesederhanaan. Kami sedang akan dosa kami, dan saat ini mohon pada Tuhan untuk mengampuni dan menyucikan kami dari segala dosa kami. Kami mengucap syukur atas karya anak Yesus Kristus yang tunggal. Yesus Kristus di atas kayu salib bagi menyelamatkan kami dari hukuman dosa dan maut. Terima kasih Tuhan Yesus karena kematian-Mu telah menanggung segala pelanggaran dan dosa kami. Dan sekarang atas anugerah-Mu, dosa kami telah ampuni dan dihapuskan. Bapa, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu, dan kami mohon agar Engkau melayakkan kami makan dari meja Tuhan, ya ini roti, minuman dari cawan Tuhan. Di dalam yang Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari, mari kita bersama mengangkat roti dan cawan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus mengambil roti dan setelah itu ia mengucapkan syukur di atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Semua mari kita makan roti bersama-sama. Semua mari kita pegangkan cawan kita sama-sama. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
cawan ini adalah perjanjian baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat semua, mari kita minum dari cawan bersama-sama. Padahal kita bersyukur kepada Tuhan dan berdoa. Bapa di surga, lewat pertolongan kudus kami pada hari Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kami telah disembuhkan. Kami percaya Tuhan, kami diberkati dengan darah-Mu ini. Kami telah disempurnakan, karena disembuhkan daripada dosa kami. Bapa, kami bersyukur lewat anugerah-Mu. Kau telah melayakkan kami untuk sama-sama datang di hadapan Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan atas keselamatan darah Yesus dan juga tubuh Yesus yang telah mati di kayu salib untuk dosa dan untuk pengampunan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, karena Bapa telah mengambil campur tangan dalam cara kami pada hari ini. Terima kasih Yesus. Semua ini kami doakan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, Salam. Selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan dimanapun juga saudara berada dan juga mengikuti ibadah secara online ini. Jadi ini merupakan minggu yang ketiga kita mengadakan ibadah secara online. Oleh karena kita tidak dapat mengadakan ibadah secara beramai-ramai dan juga mengadakan ibadah di gereja. Dan karena itu, dalam apapun juga keadaan dan situasi yang sudah kita alami setelah negara kita ini diistiharkan total lockdown sehingga 24 Juni ini, tetapi pastor harap supaya setiap jemaat Tuhan dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus dan juga berkumpul bersama semua anggota keluarga, baik bapak, ibu, anak-anak, supaya pada masa ini, pada kesempatan ini kita dapat beribadah bersama-sama. Jadi saudara, pada pagi hari ini Pastor rindu untuk kita belajar satu tema firman Tuhan, yaitu cabaran orang percaya menghadapi pandemi COVID-19. Pastor ulangi lagi, cabaran orang percaya menghadapi pandemi COVID-19. Nah, mari kita melihat satu pembacaan firman Tuhan yang Pastor ambil di dalam surat Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Pastor ulangi lagi, surat Efesus 5 ayat yang ke-5 sampai yang ke-17. Surat ini ditulis oleh Paulus demikian, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah saudara, dalam apapun juga keadaan yang situasi yang kita alami pada hari ini, pasti ada banyak persepsi. Pasti banyak pandangan-pandangan yang wujud di dalam pemikiran kita daripada pandemik COVID-19 ini. Dan kita sudah sedia maklum bahwa awal daripada pandemik 19 ini adalah jauh daripada negara kita di Malaysia. Yaitu kita tahu bahwa pada awalnya COVID-19 ini terjadi di Wuhan, China. Dan dengan jarak yang begitu jauh, ribuan kilometer,
dan akhirnya sampai di negara kita Malaysia ini. Nah saudara, bagi pastor ataupun menurut pastor, pandemik yang sedang terjadi pada hari ini ada kebaikannya, namun lebih banyak keburukannya. Kan? Dan antara kebaikan daripada pandemik yang sedang terjadi pada hari ini, pertama, ada satu istilah lockdown. Ini adalah suatu masa di mana Tuhan sedang mengumpul. Tuhan sedang memanggil kita. Tuhan sedang mengarahkan hidup manusia ini supaya masuk di rumah, kunci rumah, tinggal di rumah. Dan inilah waktunya setiap orang hari ini harus mencari Tuhan. Yang kedua, ini adalah waktu kesempatan, masa yang banyak untuk kita membaca firman Tuhan, berdoa, mendengar firman Tuhan. Karena kalau sebelum ini kita disibukkan dengan kerja-kerja kita yang di luar, sehingga tidak ada masa. Dan juga pandemik ini, kebaikannya, mungkin ada di antara kita selama ini yang sulit untuk bersama setiap anggota keluarga. Tetapi hari ini kita punya banyak masa bersama suami, istri, dan anak-anak. Walau bagaimanapun, daripada pandemik ini, implikasi atau kesan buruk pandemik sangat banyak. Yang pertama, kalau kita lihat dari segi kesehatan, di mana pandemik COVID-19 ini membuatkan ramai orang yang sakit. Yang pertama, ramai orang yang terjangkiti dengan cepat. Bahkan ada orang yang meninggal oleh karena dijangkiti oleh COVID-19 ini. Itu dari segi keburukannya, dari segi sudut kesehatan. Dari segi sudut ekonomi, kalau kita melihat bahwa setiap negara pada hari ini terkesan dengan pandemik ini, dan tidak sedikit serikat dan juga perniagaan-perniagaan gulung tikar. Bahkan pandemik pada hari ini turut menjejaskan bukan saja ekonomi negara, tetapi ekonomi keluarga dan juga ekonomi di dalam gereja kita masing-masing. Yang seterusnya, implikasi atau kesan buruk pandemik di dalam gereja, di mana pada hari ini ada ibadah kita yang tidak dapat dilaksanakan. Ada banyak event-event yang kita coba laksanakan tetapi kita tidak dapat lakukan. Dan juga pelayanan-pelayanan banyak tertangguh. Kita tidak dapat mengadakan kunjungan ke rumah. Karena pada masa ini kita sangat terjepit oleh karena keadaan penyebaran COVID-19 yang sangat cepat. Demikian juga setiap program-program yang sudah dicadangkan, yang sudah disusun sepanjang tahun terjejas oleh karena COVID-19. Bahkan apa yang paling menakutkan, apa yang paling merisaukan, Pastor, mungkinkah pandemik COVID-19 ini juga boleh menjejaskan pertumbuhan rohani jemaat yang tidak tahu jelas panggilannya, bahkan juga yang masih menduakan hatinya. Itu dari segi implikasinya kepada gereja. Dan implikasi atau kesan buruk pandemik ini kepada dunia hari ini telah mengubah gaya hidup kita. Kalau dahulu saudara, kita jalan tanpa mas pun ya silakan. Dulu kalau kita jalan balik ke kampung, ikut maunya masa kita pun tidak ada masalah. Anda mau terbang pergi di Kuala Lumpur, tidak ada masalah.
Anda mau balik di Sabah hari ini, petang ini balik tiket, petang ini Anda boleh sampai di Sabah. Tetapi hari ini saudara, kalau kita keluar dari rumah saja pun harus ada emas. Jangan sampai Anda lupa emas. Nanti Anda terjumpa penguasa, saudara akan dikumpul. Bahkan di mana-mana juga setiap aktiviti dilaksanakan, baik di tempat kerja, di tempat awam, di gereja juga, di mana-mana saja. Semua kita perlu patuh pada SOP. Ada penjarakan. Dulu kita boleh duduk di samping dengan orang lain. Sekarang kita sudah dipisahkan lebih kurang 1 meter. Bahkan kerajaan sekarang menggalakkan 2 meter. Wah, itulah antara perubahan dan perubahan yang sedang terjadi pada hari ini. Jadi inilah satu kesan buruk yang terjadi akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Jadi saudara, persoalannya, apa yang perlu dilakukan oleh orang percaya dalam menghadapi pandemi ini? Mari kita melihat firman Tuhan, supaya sebagai orang percaya, kita tahu bagaimana kita menghadapi pandemi yang sedang terjadi pada hari ini. Yang pertama, di mana pada hari ini kita akan belajar ada 4 perkara yang orang percaya lakukan di dalam menghadapi pandemik. Oke, pastor katakan pandemik, pandemik banyak, segala jenis penyakit. Yang pertama, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara, Paulus menuliskan kalimat ini untuk mengingatkan jemaat di Efesus pada masa itu. Mengingatkan jemaat di Efesus melalui murid yang dikasihinya, murid yang sudah diajar dilatihnya, yaitu Timotius. Dia katakan, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Di mana Paulus coba untuk mau mengingatkan orang-orang percaya pada masa itu, pasti ada sesuatu perbedaan dalam keadaan hidup lama mereka sebelum mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, dan bagaimana perubahan mereka setelah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi Paulus coba mau mereka merenungkan perkara ini supaya ada sesuatu perubahan saat mereka menerima Tuhan Yesus, saat mereka sudah menjadi anak terang. Jadi sebagai anak-anak terang, mereka sudah tahu bagaimana menghidupi kehidupan sebagai orang percaya. Jadi itu yang Paulus maksudkan, supaya di dalam mereka menjalani kehidupan itu tidak sama lagi dengan cara kehidupan lama mereka, dengan dalam mereka menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Demikian juga pada hari ini, sebagai orang percaya, mari kita perhatikan panggilan Tuhan atas hidup kita ini. Di mana kita dipanggil bukan untuk binasa, melainkan hidup dalam kekekalan. Jadi saudara, inilah yang perlu kita perhatikan pada hari ini. Dengan seksama kita melihat hidup kita hari ini, bahwa kita dipanggil oleh Tuhan untuk meraih hidup kekekalan dan bukan meraih kebinasaan. Itu juga yang dikatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11. Kan? Nah, jadi saudara, kalau kita menyadari apa yang panggilan Tuhan di dalam hidup kita ini, maka apapun juga keadaan dan situasi yang kita alami pada hari ini, mari kita yakini bahwa ada hidup yang Tuhan sudah sediakan untuk setiap orang percaya. Pastor ulangi lagi, ada hidup yang Tuhan Yesus sudah sediakan kepada orang-orang percaya. Sebab itu, apapun juga yang sedang terjadi dalam hidup kita hari ini, ingat ini baik-baik saudara, hidup kita ini sudah dijanjikan ada kekekalan di dalam surga. Katakan amin. Yang kedua, seterusnya, sebagai orang percaya, dia tahu tujuan hidupnya. Di mana tujuan hidup kita adalah untuk Tuhan. Oleh itu,
kita perlu serahkan hidup kita ini kepada Tuhan untuk dikuasai oleh Roh Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus, supaya ada roh kemenangan berkuasa di dalam hidup kita ini. Sehingga bukan lagi roh ketakutan yang berkuasa di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, tetapi roh kemenangan, roh keperkasaan. Jadi saudara, mari kita perhatikan tujuan hidup yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita ini. Seterusnya, sebagai anak-anak terang, harus memberi dampak yang positif pada masa-masa pandemi pada hari ini. Sebagai orang-orang percaya, ini bukan waktu kita untuk menyalahkan pemerintah. Ini bukan waktu kita menyalahkan siapa-siapa. Ini bukan masa kita menyalahkan siapapun juga. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan, ini adalah masa kita berdoa. Ini masa kita menunjukkan diri kita sebagai pengikut Kristus. Di dalam kita menghadapi pandemi kali ini, kita harus tekun berdoa. Ini masa kita untuk mau melihat, memperhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Semakin ditekan, semakin tekun berdoa. Semakin kita mengalami kesulitan, semakin kita berkata, kami tidak sendirian karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai orang percaya. Di saat kita terjepit, katakan, ada Tuhan penolongku. Dia Tuhan yang tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan kepada kita. Jadi saudara, sebagai anak-anak terang, harus memberi dampak yang positif pada masa-masa pandemi. Kenapa orang-orang percaya harus tahu panggilan dan tujuan hidupnya? Yang pertama, sebab Allah berkenaan menolong dan menjaga orang yang setia menjaga kekudusan hidupnya. Jadi saudara, tolong ya, tolong jaga dirimu, tolong jaga kekudusan hidupmu, jaga hubunganmu dengan Tuhan. Karena Tuhan setia berkenaan menolong orang-orang yang setia menjaga kekudusan hidupnya. Yang kedua, sebab Allah mengasihi orang yang setia mengasihi Dia. Kalau kita mau dikasihi oleh Tuhan, setialah mengasihi Tuhan. Yang ketiga, sebab Allah itu Tuhanmu yang menyelamatkan kita. Jadi saudara, perhatikan kembali panggilan Tuhan atau tujuan hidupmu, supaya Tuhan menolong dan menjaga saudara di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Yang kedua, apa yang perlu dilakukan oleh orang percaya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Jangan seperti orang bebal, tetapi orang arif untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, apa maksud Paulus berkata jangan seperti orang bebal atau orang bodoh? Saudara, orang bebal atau orang bodoh menurut Alkitab adalah orang yang sombong dengan kebodohannya, dan dalam kebodohannya ia merasa lebih pandai dari orang lain. Bahkan orang sedemikian adalah pribadi yang susah diarahkan atau susah untuk menerima nasihat. Orang bebal ataupun juga orang bodoh ini, dia merasa bahwa semua tindakan dia adalah berdasarkan kepada kemauan. Berdasarkan kepada emosi. Dan dia mau lakukan itu, sekalipun hal itu sebenarnya salah. Jadi saudara, kalau kita melihat situasi orang bebal ini di dalam menghadapi pandemik ini, mungkinkah dia akan menjadi mangsa? Saya ulangi lagi ya. Mungkinkah ia menjadi mangsa 10K?
Ya kan? Jadi saudara, di dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 pada hari ini, jangan kita jadi orang babal. Jangan jadi orang bodoh yang tidak mau mendengar, yang tidak mau mendengar segala arahan pemerintah, arahan-arahan pihak berkuasa dimanapun juga Anda berada, arahan daripada pemimpin-pemimpin gereja. Saudara, saat Anda tidak dapat menuruti segala perintah, nasihat, hati-hati. Itu menunjukkan ada satu sikap yang tidak baik di dalam diri kita. Jadi ini sesuatu yang bahaya, kan? Ini sesuatu yang bahaya dan tidak dapat membantu saudara dalam menghadapi pandemi ini. Selain itu saudara, orang bebal atau bodoh ini adalah orang yang memiliki kesombongan rohani. Ini orang bodoh ataupun orang bebal. Karena terlalu percaya diri. Saya ulangi lagi ya. Karena terlalu percaya diri, maka dia seperti begini. Dia ke sana. Dia ke sini. Dia ke sana, dia ke situ. Dia ke sana, dia kemari. Bahkan dia tidak pernah akur. Dia tidak pernah tunduk. Bahkan SOP dilanggar terus. Bahkan nilai denda itu mungkin tidak membuatkan dia goyang. Itu orang bebal. Jadi saudara, kita perlu berhati-hati dalam keadaan-keadaan yang sedang terjadi pada hari ini. Mari kita mengamati firman Tuhan yang dikata oleh Paulus ini. Tetapi jadilah orang arif. Orang arif adalah orang bijak atau pintar. Paham dengan hidupnya di hadapan Tuhan. Dia tahu imannya dan keadaan persekitarannya. Itulah orang arif. Artinya, di dalam iman, kesungguhan imannya, keyakinan imannya, dia tahu batas-batas persekitarannya. Dan dia menjaga, mematuhi situasi yang berlaku dia dengan keadaan di persekitarannya, sehingga iman itu seimbang dengan kebijaksanaannya. Orang yang arif adalah orang yang berusaha untuk mengerti dan melakukan kehendak Allah. Ia akan memperhatikan perintah Tuhan dan melakukannya sehingga mukjizat Tuhan terjadi lewat daripada segala keadaan yang terjadi di persekitaran. Jadi saudara, inilah yang kita perlu lakukan. Sebagai orang percaya pada hari ini, kita perhatikan firman Tuhan. Kita perhatikan kata firman Tuhan, taatilah pemerintah. Karena mereka itu wakil Allah. Dan di saat kita mentaati segala perintah yang dikeluarkan oleh pemerintah dunia ini, kita juga melihat kepada firman Tuhan, apa perintah yang seterusnya. Apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Di mana di saat kita menghadapi segala sesuatu, penderitaan dan juga pandemik ini, tugas kita sebagai anak-anak Tuhan menjaga iman kita supaya tetap kuat. Sebagai anak-anak Tuhan, inilah waktu kita untuk saling mendorong antara satu dengan yang lain. Inilah waktu kita untuk saling sepakat di dalam doa. Dan ini adalah suatu kebijaksanaan. Saudara, kita harus bijak dalam bertindak. Dan tindakan tersebut berlandaskan kepada setiap kebenaran firman Tuhan. Artinya, jangan kita melebihi daripada apa yang firman Tuhan ajarkan di dalam hidup kita. Apa yang firman Tuhan ajarkan di dalam firman Tuhan. Kalau firman Tuhan, jangan kamu berbuat dosa. Jadi jangan kita berbuat dosa. Jangan kamu melanggar pemerintah. Jadi mari kita tunduk kepada pemerintah. Mari kita tunduk kepada setiap peraturan-peraturan yang ada.
Saudara, sebab itu jadilah bijak dalam tindakan dan jangan ikut kemauan sendiri. Tetapi perhatikan kebenaran firman Tuhan supaya saudara, keluarga, atau jemaat kita tetap sehat dalam waktu-waktu yang kita lalui pada hari ini. Jangan jadi bodoh, sebab hal itu hanya menunjukkan kesombongan dan tidak dapat menolong saudara untuk menghentikan COVID-19 ini. Yang ketiga, apa yang orang-orang percaya lakukan dalam menghadapi pandemi ini? Yang ketiga, pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, Paulus berkata bahwa hari-hari ini adalah jahat. Ini menunjukkan bahwa keadaan dunia hari ini ke hari, dari hari ke hari, tidak lagi menjanjikan kenyamanan. Tidak lagi menjanjikan dan memberi satu jaminan keselesaan. Tidak ada lagi. Tetapi penuh dengan kekuatan. Itulah yang Paulus gambarkan mengenai keadaan dan keadaan yang berlaku di hadapan kita. Nah saudara, keadaan dunia pada hari ini boleh saja menarik saudara kepada kejahatan. Boleh menarik saudara kepada dosa. Di mana saudara, case positif COVID-19 yang seakan-akan tidak ada titik ini, akhirnya mungkin membuatkan kita putus asa. Mungkin membuatkan kita sudah mulai menyalahkan pemerintah. Menyalahkan orang lain sudah. Ini sikap manusia. Suka salahkan orang lain. Bagus yang kau buat pun, pasti ada orang yang mengatakan salah. Itu sikap manusia. Nah, jadi saudara, mungkinkah ada ini terjadi di kalangan kita? Jadi perhatikan ini baik-baik. Sebagai orang percaya, jangan sampai pada hari ini kita suka menyalahkan orang lain, kan? Ya, sebagai contoh lah, dalam keadaan kita pandemik pada hari ini, oleh karena pastor pun sudah tidak lagi adakan kunjungan, karena pastor tidak dapat lagi pergi melihat Anda bagaimana keadaan Anda pada hari ini, sudah mulai timbul di dalam hati kita, mulai menyalahkan siapa-siapa sudah, mulai menyalahkan pastor sudah. Kenapa ini pastor sudah ini duduk-duduk saja? Apa si pastor buat ini tidur makan? Apakah si pastor tidak jalan berkunjung dari rumah ke rumah lagi? Saudara, dengan tuduhan-tuduhan seperti ini, pastor ingatkan kita, mungkin boleh mendorong kita, membawa kita, sehingga mungkin iblis mampu mempengaruhi pikiran kita. Saudara, pastor ingatkan kita perlu akur dengan keadaan pada hari ini. Keadaan hari ini yang berlaku di tempat kita ini sungguh tidak mengizinkan. Bahkan juga kita tahu bahwa kita hanya mampu berjalan sampai jam 6 petang. Nah, jadi kita perlu akur. Kita perlu berpikir positif. Kita perlu menjadi jemaat yang berpikir positif. Memikirkan keadaan-keadaan yang berlaku pada hari ini. Dan itu karena akibat atau dampak negatif daripada pandemik yang sedang terjadi. Mari kita berpikir positif supaya jangan negatif itu, pikiran-pikiran kita itu membawa kita hidup di dalam dosa. Nah, apa yang sedang berlaku kepada dunia hari ini sehingga dikatakan jahat, kata Paulus, karena kebanyakan orang mencintai dirinya sendiri. Sudah mulai gila kuasa, cinta uang, dan sanggup melakukan kejahatan untuk kepentingan pribadi. Saudara, awal daripada mula wujudnya COVID-19 ini ada banyak andaian, ada banyak spekulasi yang kita dengar, ini dan itu dan ini dan sebagainya. Jadi saudara, kalau kita pikir kalaulah itu betul, kenapa sampai terjadi demikian? Kenapa dia sanggup melakukan demikian? Karena ada kepentingan pribadi. Karena
ingin menguasai dunia. Kalau boleh, dia mau jadi pemerintah dan berkuasa atas seluruh dunia ini. Nah saudara, sekarang ini pun kita berada atau pergi kemanapun, semua dalam bahaya, bahkan juga sangat-sangat menakutkan. Musuh dunia hari ini, musuh manusia pada hari ini tidak lagi kelihatan. Dan itu sangat-sangat membahayakan untuk kita semua. Jadi saudara, situasi yang sedang terjadi pada hari ini lah yang dikatakan hari-hari jahat. Hari-hari yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Maka sebagai orang percaya yang memperhatikan hidupnya dengan seksama dan arif, pasti ataupun harus menggunakan waktu yang ada ini untuk yang pertama, senantiasa menjadi terang Tuhan bagi dunia ini. Ini yang pertama kita perlu lakukan. Di dalam kesempatan, di dalam waktu yang ada ini, kita sebagai orang percaya dimanapun juga saudara berada, tetap menjadi terang Tuhan, supaya orang lain terdampak daripada hidup kita ini. Dan mereka juga mulai bertanya, siapa yang Anda sembah? Siapa yang Anda percaya? Sehingga mereka menerima Tuhan di dalam hidup mereka. Yang kedua, memulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Pada waktu-waktu yang ada ini, mari kita pulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau selama ini hidup kita terpisah daripada Tuhan, karena kita hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam kegelapan. Tetapi dengar panggilan Tuhan hari ini. Tuhan ingin Anda menggunakan kesempatan yang ada untuk supaya kembali kepada Tuhan dan pulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Yang ketiga, kesempatan yang ada, waktu yang ada pada hari ini, mari kita persiapkan diri kita untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang yang keempat, mari kita mohon hikmat. Mari kita minta kekuatan daripada Tuhan. Inilah masanya, inilah waktunya saudara berdoa bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, untuk supaya Anda penuh dengan hikmat, supaya Anda memiliki kekuatan daripada Tuhan dalam menghadapi hari-hari yang jahat ini. Saudara, kita ini manusia biasa. Kita tidak mampu menghadapi segala keadaan yang sedang berlaku di hadapan kita. Sebab itulah kita perlu minta hikmat daripada Tuhan. Kita minta kekuatan daripada Tuhan, supaya kita mampu menghadapi segala keadaan yang sedang terjadi. Dan juga yang kelima, pada kesempatan yang ada ini, mari kita giat berdoa. Mari kita giat melayani Tuhan. Yang terakhir, apa yang orang-orang percaya lakukan dalam menghadapi pandemik ini? Yang keempat, berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Pasti ulangi lagi, berusahalah mengerti kehendak Tuhan. Di saat pandemik ini, Tuhan ingin setiap orang, satu, memperhatikan hidupnya dengan seksama. Yang kedua tadi itu menjadi orang yang arif. Yang ketiga tadi itu supaya menggunakan waktu yang ada. Dan juga yang ketiga ini, supaya kita bijak mengerti kehendak Tuhan. Inilah waktunya Tuhan menyadarkan kita bahwa di dalam segala upaya pemerintah, upaya dunia hari ini untuk menghentikan penyebaran pandemik COVID-19 ini, tetapi coba Anda perhatikan, bukan kita melihat penurunan pada hari ini, melainkan ada peningkatan dan seolah-olah tidak ada titik akhir. Inilah waktunya Tuhan mau menyadarkan kita kepada siapa sebenarnya kita minta pertolongan pada hari ini. Karena dengan upaya-upaya manusia pada hari ini,
seakan-akan tidak dapat menghentikan semuanya yang sedang terjadi pada hari ini. Tetapi lihat apa yang dikatakan pemazmur 121 ayat 1 hingga 8. Inilah waktunya kita menyadari bahwa pertolongan kita itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Katakan amin. Ketika Daud mengalami tantangan hidup, ketika Daud menghadapi masalah, ketika Daud menghadapi maut, ketika Daud menghadapi ratusan ribuan tentara, Daud datang kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan dia tahu tidak ada manusia yang dapat menolong dia selain Allah yang disembah oleh Abraham, Allah yang disembah oleh Yakub, Allah yang disembah oleh Ishak. Sebab itulah Raja Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, di manakah akan datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi saudara, mari kita berusaha memahami ataupun untuk mengerti kehendak Tuhan. Supaya di saat kita sedang melewati segala apapun juga keadaan yang berlaku dalam hidup ini, kita tahu hanya Tuhan Yesus itulah tempat pertolongan kita. Seterusnya, berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan, di mana pada masa-masa pandemik ini Tuhan ingin kita mendekat kepadanya. Di dalam Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang menduakan hati. Saudara, ingat firman Tuhan ini baik-baik. Tahirkan tangan kamu, hai orang-orang berdosa. Sucikan hati kamu, saudara. Kalau selama ini, kalau hati kita masih kotor, kalau hati kita masih penuh dengan kebencian, kalau hati kita penuh dengan kemunafikan, kalau hati kita kalau sampai hari ini kita menduakan hati kita di hadapan Tuhan, mari kita, saudara, pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita tahirkan, mari kita sucikan hati kita pada hari ini. Mari kita satukan hati kita. Kita serah sepenuhnya hati kita kepada Tuhan. Tuhan tidak mau hati dua. Tuhan tidak mau hati yang ragu-ragu. Tetapi Tuhan mau hati yang sungguh-sungguh, sepenuhnya. Itulah yang saudara bawa untuk dekat kepada Tuhan. Supaya saat kita mendekat kepadanya, Dia dekat. Dia datang di dalam hidupmu. Dia memberi perlindungan kepada saudara. Yang seterusnya, berusaha mencari kehendak Tuhan, di mana Tuhan mau manusia tunduk kepada Tuhan. Di dalam Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari kepadamu. Maaf saudara, kita ulangi ayat ini. Jangan andalkan kekuatanmu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Pada masa-masa ini saudara, Tuhan mau menyadarkan kita supaya sebagai ciptaan Tuhan, sebagai manusia biasa, mari kita tunduk kepada Tuhan. Di saat kita menghadapi pandemik pada hari ini, jangan mengandalkan kekuatan pikiranmu, jangan mengandalkan dirimu, jangan mengandalkan bahwa wah saya sehat, saya kabal banget, saya tidak pernah sakit, saya senantiasa sehat. Saudara, ingat firman Tuhan ini baik-baik. Jangan andalkan kekuatanmu, tetapi tunduklah kepada Tuhan. Artinya saudara,
Di dalam kita menghadapi segala keadaan yang sedang terjadi pada hari ini. Di dalam kita menghadapi setan iblis. Di saat kita menghadapi sakit penyakit pada hari ini. Kita mungkin tidak dapat melawan semua itu dengan kekuatan kita. Dengan akal kita. Sebab itu kita perlukan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita perlukan Tuhan. Kita perlukan kuasa Tuhan. Dan kalau kita perlukan kuasa Tuhan. Ingat firman Tuhan ini baik-baik. Kita tunduk kepada firman Tuhan. Kita tunduk kepada Tuhan. Dan kuasa Tuhan mengalir kepada kita. Kuasa Tuhan menyertai orang-orang yang rendah hati. Tuhan menyertai orang yang tunduk kepadanya. Sehingga setiap musuh-musuh kita dapat dikalahkan. Jadi saudara, mari kita hadapi pandemik pada hari ini. Supaya kita tunduk kepada Tuhan. Karena inilah sebenarnya Tuhan mau kita mengerti kehendak Tuhan hari ini. Tunduklah engkau kepada Tuhan, saudara. Yang terakhir, saudara, berusahalah untuk mengerti kehendak Tuhan. Karena setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi, ingat ini baik-baik, bukan mendatangkan kecelakaan, kebinasaan di dalam hidupmu, melainkan mendatangkan damai sejahtera di dalam hidupmu. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara, mari kita melihat apa maksud Tuhan, apa yang tersirat di sebalik pandemik yang sedang terjadi di dunia pada hari ini. Mari kita melihat setiap kejadian ini dari segi sudut pandang Allah, dari sudut pandang firman Tuhan. Sesungguhnya apapun juga yang terjadi pada hari ini, itu bukan rancangan kecelakaan, itu bukan rancangan yang mendatangkan kebinasaan di dalam roh kita, melainkan keadaan yang terjadi pada hari ini menyadarkan kita bahwa setiap rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Di mana segala keadaan dan situasi pandemik yang sedang terjadi ini, Tuhan mau kita datang kepadanya. Tuhan mau kita memandang Dia. Tuhan mau kita tunduk kepada Dia. Tuhan mau kita melihat segala keadaan yang terjadi itu ada hikmahnya. Ada sesuatu maksud yang tersirat yang mendatangkan kebaikan kepada kita semua. Jadi saudara, kiranya pemberitaan, pembelajaran firman Tuhan yang pastor sampaikan untuk kita pada hari ini mendorong kita, menolong kita di dalam menghadapi pandemik COVID-19 yang sedang terjadi pada hari ini. Kita percaya bahwa kalau kita dapat melakukan hal ini, pastor percaya bahwa ada kekuatan, ada perlindungan, bahkan juga ada keyakinan kuat di dalam hati kita ini bahwa ada hidup kekekalan yang Tuhan sediakan untuk kita. Baiklah saudara, demikianlah perkongsian firman Tuhan yang pasti dapat kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan kita, memberi satu modal untuk kita untuk melewati kehidupan ini dengan berpegang kuat teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi sebelum kita menutup ibadah ini, Pastor rindu untuk membawa kita menaikkan satu pujian penyembahan sebagai satu doa kita lewat daripada firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama pada pagi hari ini. Jadi mari kita semua berdiri dimanapun juga saudara berada. Mari kita menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Karena kita tahu biar kebenaran Tuhan itulah yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Biar kerajaan Tuhan itulah yang menjadi fokus dalam setiap kehidupan kita ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya.
berikanku hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Bapa dan Rajaku. Segala pujian, sembah, hormat, dan kemuliaan kami naikkan, kami persembahkan hanya kepada Allah kami yang hidup, yang kami sembah dan percaya di dalam nama Yesus Kristus. Kami menaikkan syukur kami Tuhan buat firman-Mu yang sudah dibicarakan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajar kami bagaimana kami menghadapi, bagaimana kami orang-orang percaya menghadapi pandemik yang sedang terjadi pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan karena kami diingatkan untuk senantiasa memperhatikan dengan seksama hidup kami, di mana kami ini sudah ditebus oleh darah Yesus. Hidup kami ini adalah di dalam tangan dan kekuasaan Tuhan. Kami bersyukur kalau pada hari ini Tuhan mengingatkan kami supaya jangan menjadi orang bodoh, melainkan jadilah orang yang bijaksana. Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan mengingatkan kami supaya mempergunakan waktu yang ada ini, khususnya memperhatikan waktu yang ada ini di dalam memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan, dengan melihat pekerjaan Tuhan
sehingga kami dimampukan untuk melewati hari-hari yang tidak lagi menjanjikan suatu kenyamanan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau firman-Mu Tuhan mengajar kami hari ini, supaya kami senantiasa memperhatikan, bahkan juga berusaha mencari kehendak Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau kami diingatkan bahwa pertolongan itu dari Tuhan. Kami percaya bahwa kami sadar hari ini bahwa Tuhan ingin kami tunduk kepada Tuhan. Tuhan ingin kami merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan ingin supaya kami melihat segala keadaan itu sesuatu yang mendatangkan kebaikan di dalam diri kami. Sesuatu yang mendatangkan sesuatu kehidupan di dalam hidup kami, yaitu kehidupan yang sudah dijanjikan oleh Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat kami, dimanapun juga mereka berada mengikuti ibadah live ini. Bahkan juga bagi mereka yang mengikuti dan menyaksikan ibadah secara live ini. Hamba-Mu berdoa, deklarasikan firman Tuhan yang penuh kuasa ini termatrai di dalam setiap hati mereka. Setiap firman Tuhan yang sudah ditabur pada hari ini berkuasa, penuh kuasa di dalam hidup mereka, supaya kami mampu melewati kehidupan yang penuh dengan cobaan ini. Kami mampu menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah melayani kami pada hari ini. Kembalikan tenaga mereka. Kiranya Tuhan terus memakai mereka. Dimanapun juga mereka berada, mereka tetap melayani Tuhan. Mereka tetap menjadi saksi Kristus. Mereka senantiasa memiliki roh kemenangan di dalam hati mereka. Bahkan juga penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, terimalah berkat dan juga damai sejahtera daripada Bapa di sorga menyertai kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dan kami menangguhkan persekutuan ibadah online kami pada pagi hari ini penuh syukur. Hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Semua yang percaya, semua yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Baik saudara, ibadah live yang kita adakan pada minggu yang ketiga ini sudah sampai dan juga berakhir pada masa ini. Pastor mau mengingatkan kita supaya dimanapun juga kita berada, baik kita berada di dalam rumah, saat kita keluar dari rumah, pastikan Anda menjaga diri Anda, menjaga kesehatan saudara, bahkan pastikan saudara senantiasa giat berdoa dimanapun juga saudara berada. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jumpa lagi.